Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kesehatan, rezeki sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selawat beserta salam marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat kesabaran dari Allah yang telah amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema menjaga hati di era digital. Sebuah renungan, saudara-saudariku yang budiman, kita hidup di sebuah zaman yang luar biasa, di zaman di mana informasi mengalir begitu deras bagaikan air bah. Zaman yang sering kita sebut sebagai era digital. Smartphone di genggaman, internet di mana-mana, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Semua ini membawa kemudahan yang tak terhingga. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di belahan dunia manapun, mencari ilmu secepat kilat, bahkan berdakwah pun kini bisa dilakukan melalui layar kaca. Namun di balik segala kemudahan dan kecanggihan ini ada satu hal penting yang seringkali kita luput dari perhatian kita. Hati kita di tengah hiruk pikuk informasi dan godaan dunia maya. Bagaimana kabar hati kita? Apakah ia tetap bersih, tenang, dan bersandar hanya kepada Allah? Ataukah ia justru mencemari, resah, dan terombang-ambing oleh gelombang digital? Hati adalah raja, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati adalah penentu baik buruknya amalan perbuatan kita. Jika hati baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika hati buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh. Di era digital ini, menjaga hati menjadi sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Mari kita renungkan beberapa hal yang dapat mengancam kebersihan hati kita di tengah derasnya arus digital. 1. Bahaya jempol dan lisan digital. Bahaya jempol dan lisan digital. Oke. Di dunia maya ya, dunia maya menggunakan teknologi. Di media sosial kita sering melihat perdebatan yang tak berujung, ujaran kebencian, fitnah, ghibah yang tersebar dengan sangat cepat. Hanya dengan satu klik jempol kita bisa menjadi perantara dosa besar. Lisan digital kita dalam bentuk komentar atau status bisa melukai hati orang lain, menyebarkan aib, bahkan memecah belah persatuan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Mari kita biasakan sering sharing sebelum sharing. Pikirkan matang-matang sebelum kita menulis atau membagikan sesuatu. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu benar? Apakah itu menyakiti orang lain? Yang kedua, jebakan perbandingan dan pamer.
Media sosial seringkali menjadi etalase kehidupan. Orang-orang memamerkan kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, harta benda mereka. Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Kita melihat hidup orang lain yang seolah sempurna, lalu merasa kurang, merasa tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri, dengki, dan hati yang tidak tenang. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Apa yang terlihat di layar seringkali hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Fokuslah pada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berhentilah membandingkan hati dengan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup dan ketenangan hati, bukan dari jumlah likes dan pujian di media sosial. Yang ketiga, godaan konten negatif dan maksiat. Di era digital, konten negatif dan maksiat sangat mudah diakses, dari pornografi, berjudi online, hingga tontonan yang melalaikan dari mengingat Allah. Jika kita tidak memiliki filter iman yang kuat, hati kita bisa dengan mudah terkontaminasi pandangan yang tidak terjaga, pendengaran yang tidak selektif, dan pikiran yang liar. Semua dapat merusak kesucian hati. Jagalah pandangan mata kita, jagalah pendengaran kita, gunakanlah waktu kita di dunia maya untuk hal-hal yang positif dan pendekatan diri kepada Allah. Carilah ilmu, dengarkan ceramah, baca Al-Quran, atau berinteraksi dalam komunitas yang positif. Lalu, bagaimana cara kita menjaga hati di era digital ini? Berbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Keduanya adalah penawar hati yang paling mujarab, dan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Kedua, mengkuat ilmu agama. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat di dunia digital. Ketiga, selektif dalam memilih lingkungan digital. Ikuti akun-akun yang positif yang memberikan inspirasi dan ilmu. Hindari akun-akun yang hanya menyebarkan kebencian, gosip, atau hal-hal negatif lainnya. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Gunakan media sosial untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, membantu sesama, dan menjalin silaturahmi yang positif. Batasi waktu menggunakan gadget. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan. Selanjutnya, sadari pengawasan Allah. Ingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala aktivitas kita, termasuk aktivitas kita di dunia maya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di era digital adalah ujian sekaligus anugerah. Ia bisa menjadi jalan menuju kebaikan atau sebaliknya, menjerumuskan kita ke dalam jurang dosa. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita gunakan kemajuan teknologi ini dengan bijak, dengan niat yang lurus, dan dengan hati yang senantiasa terjaga. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur dan mampu menjaga hati di setiap zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.